Dibuka halaman halaman 18. Ya kan karena udah sering dibaca ini kemarin. Makanya nanti yang belum tahu misalnya belum ngikutin ya, boleh tanya lewat WA atau lagi ngobrol gitu, boleh. Halaman 18 sudah ketemu. Wa ahroja Sa'id bin Mansur 18. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah teruntuk penulis kitab ini, tuan guru kami yaitu Dr. Kiai Haji Syarif Mursal Al-Batawi. Ya, moga-moga dengan ilmunya Allah angkat derajatnya dan Allah kasih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bihadzal kitab bi anna Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala wa akhraja Sa'id bin Mansur wa bin Dorisin an Ibni Abbasin qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bin Doris dari Ibnu Abbas berkata, ia man sholla raq'ataini ba'dal isya'i, barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah sholat isya. Habis sholat isya dia kerjakan sholat 2 rakaat. Faqara'a fi kulli raq'atin, maka di tiap-tiap rakaat dia membaca bi Fatihatil kitab. Biasanya kita setelah takbiratul ihram baca doa iftitah seperti biasa itu ya. Kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah wa khamsina asyrata marratin, yaitu baca qul huwallahu ahad yaitu 15 kali. Jadi setelah sholat isya niatnya boleh sholat, ini kan sholatnya 2 rakaat, boleh maksudnya sholat ba'diyah boleh, sholat ba'diyah usolli sunnatul isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian setelah baca doa iftitah baca al-Fatihah, kemudian surahnya surah al-Ikhlas qul huwallahu ahad baca 15 kali. Nanti rakaat kedua sama ya. Kemudian apa yang Allah berikan? Banallahu kisraini fil jannah. Allah tuh nanti akan, kalau kita ngamalin seperti ini, Allah akan bangunkan bagi orang yang mengamalkan ini, akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. 2 istana. Rumah sama istana beda enggak? Beda kan? Lebih istimewa istana ya. Nanti kita kalau ngamalin ini akan dibangunkan oleh Allah bagi orang yang mengamalkan 2 istana di dalam surga. Ya ro'ahuma ahlul jannah. Kedua istana itu nanti akan dilihat tuh oleh penduduk ahli surga. Jadi penduduk ahli surga kan banyak ya. Nanti lain-lain surganya. Dengan kita ngamalin ini, mereka tuh pada ngelihat, oh si Fulan bin Fulan ini istananya bukan main ya. Apa amalannya ini? Ini amalannya ini. Makanya bagi yang punya waktu ya, jangan sibuk mulu dengan urusan dunia. Ya palingnya seminggu sekali lah kita kerjain. Syukur-syukur tiap malam ya. Jadi mau sholatnya ba'diyah isya boleh, mau sholat mutlak juga boleh.
usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat mutlak 2 rakaat. Waktunya setelah ba'da isya. Setelah baca iftitah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca Al-Ikhlas, yaitu khamsina asyra, ya, yaitu 15 kali dalam 1 rakaat, ya. Rakaat kedua sama. Nanti Allah akan bangunkan 2 istana di surga, yang surga, kedua surga tersebut akan dilihat tuh oleh penduduk surga. Wa akhraja Ibnu Daris an Ibni Abbasin qala. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Daris dari Ibnu Abbas, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli barik alaihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rakaataini ba'da isya'il akhirah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di isya tapi bagian akhir, ya, udah mau kayak waktu jam 2 jam gitu ya, mau akhir dah, sepertiga malam, jam setengah 4 atau jam 3. Yaqra'u fi kulli raka'atin, di tiap-tiap rakaat dia membaca Al-Fatihah, kitab baca Fatihah, kemudian wa isrina marratan qul huwallahu ahad, dan yaitu 20 isrina, 20 kali al-ikhlas. Nah, kalau tadi kan al-ikhlasnya 15 kali, kalau ini 20 kali. Apa nih Allah berikan? Sama nih. Banallahu kisrina bil jannah. Allah akan membangunkan tuh bagi orang yang mengamalkan itu 2 istana bil jannah di surga. Yatra'uhuma ahlul jannah, yang kedua istana tersebut akan dipandang, dilihat oleh penduduk surga. Maksudnya penduduk surga yang lain melihat istana kita, maksudnya gitu. Jadi ada riwayat lain yang 15, ada yang 20. Nah, yang mana dijalankan aja? Ya boleh. Yang nggak boleh nggak ngajain. Wa akhrajat Tabrani an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbasin yarfa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi annahu qala. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dari Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas, dan diangkatnya kepada Rasulullah SAW annahu qol, bahwa baginda Rasulullah bersabda, man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat 4 rakaat khalafal isya, diikuti dengan sholat isya akhir isya tapi di detik-detik akhir, ya, qara'a fi raka'ataini, kemudian dia membaca di kedua rakaat al-awwalin, yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, ya, tentunya Fatihah dulu, ya, setelah Fatihah baru surahnya Qul ya al kafirun, wa qul huwallahu ahad, wa qara'a fi raka'ataini, dan di rakaat yang kedua, di rakaat kedua yang terakhir, yaitu baca tanzil, yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, ya, sampai selesai tentunya. Kalau belum hafal boleh pakai Al-Quran di depannya, ya. Ya, kemudian wa tabarakallazi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, ya. Nah, jadi sholatnya 4 rakaat, ya. Setelah Fatihah baca kuliah, kemudian baca Al-Ikhlas, kemudian baca rakaat ketiga baca Alif Lam Mim Tanzil, yang keempat yaitu baca Tabarak, maksudnya gitu. Apa tuh yang Allah berikan imbalannya? Kata benalahu ka'arba'i raka'atin min lailatil qadri, yaitu kita dicatat oleh Allah tuh kalau kita mengerjakan seperti itu seperti 4 rakaat ketika pada malam Lailatul Qadar.
Jadi pahalanya imbalannya sangat besar, cuma untuk meraih, untuk mengerjakan ini emang agak sulit ya. Hadis yang selanjutnya adalah wa akhraja aidan an Ata'in an Ibni Umar qala. Hadis ini dikeluarkan oleh Atha bin Umar, berkata ia, syahidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersaksi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina marratan, yaitu 25 kali. Maka ayak ro'a fi rakaataini qoblal fajri, kita itu mengerjakannya itu 2 rakaat sebelum fajar, wa rakaataini qoblal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Apa yang kita baca yaitu biasa seperti Al-Fatihah ya, kemudian ayatnya qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi boleh mengerjakannya sebelum maghrib, masalah qobliyah maghrib ya, qobliyah maghrib atau sholat sebelum fajar ya, yaitu setelah Al-Fatihah baca kuliah Al-Kafirun dan qul huwallahu ahad. Kita akan dipandang oleh Nabi tuh ya, yaitu 25 kali pandangan. Isrin 20, khamsan wa isrin 25 kali. Wa ahraja Ibnu Sinni fi amalil yaumin wa lailatin an Aisyata qala. Dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Sunni dari pengamalannya di siang dan malam dari Aisyah, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ba'da sholatil jum'ati, barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat, maksudnya setelah melaksanakan sholat Jumat, dia membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin. Jadi dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin 7 kali. A'azahullahu biha minas su'i ilal jum'atil ukhra, yaitu Allah akan beri perlindungan ya daripada kejahatan kepada Jumat yang berikutnya. Jadi dijamin kita. Ini udah pernah saya bahas masalah tentang Jumat kan, yang baca 7 kali. Ini namanya musabi'ah. Kalau bisa ditambah nih Fatihah dulu. Jadi setelah salam ba'da Jumat kan dipimpin biasanya sama imam tuh ya. Imam mimpinnya tapi seperti sholat fardu. Masa iya astagfirullah sholat yang 5 waktu itu, Zuhur, Asar, seperti itu. Kita nggak usah ikut imam, kita langsung aja. Tapi kalau mau ngamalin ini, kita posisinya duduknya duduk tahiyatul akhir ya. Kecuali kita sebagai imam Jumat, habis salam kita boleh buka. Kenapa? Tapi kita ngamalin ini khusus buat imam, boleh buka duduk tahiyat akhirnya, kemudian puter 90 derajat. Nah, gitu. Kemudian kenapa dia buka imam? Karena jamaah mau ada hajat lain, apa mau dagang, apa mau balik lagi ke kantor ya. Jadi setiap kita sholat harus ngikutin imam. Kalau imamnya belum buka duduk tahiyat akhir, kita nggak boleh buka. Dan imamnya harus tahu. Sebagai imam kadang-kadang dia zikir sampai doa dia nggak buka, kasihan nih jamaah nih. Kalau jamaahnya buka ya duluan daripada imamnya, hukumnya makruh. Jadi harus diperhatikan. Kalau imamnya nggak tahu tegur, antum habis istighfar sekali dah, habis 3 kali langsung buka gitu, kasihan, makruh. Masalahnya banyak yang nggak tahu masalah begini gitu ya. Jadi imam tuh panutan kita harus contoh ya. Bahkan imam ngasih jaminan, al imamu domun, imam itu adalah bisa menjamin jamaah. Suatu saat kita masuk, kita nggak baca Fatihah, Fatihah kita dijamin tuh sama imam gitu.
sampai seperti itu ya. Jadi kalau mau ngamalin yang ini nih, ba'da sholat Jumat, ketika imam mimpin zikir, kita nggak usah ikut imam. Jadi setelah salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum nih, nggak usah jauh-jauh ya, adik-adik ya. Kalau assalam, caranya begini, kita masih nunjuk nih. Assalamualaikum, kumnya dibuang. Jangan assalamualaikum warahmatullah, salah ya. Terus assalamualaikum warahmatullah, nengok, salah. Yang betul assalamualaikum, kumnya dibuang ya, kanan. Seukuran apa? Seukuran jamaah bisa kelihatan tuh pipinya. Yang sebelah kita kira-kira bisa kelihatan. Ini sejak ini kelihatan, nampak pipinya ya. Nah, itu seukuran kayak gitu nengoknya. Kalau sampai badannya ikut berputar, kan ada nih yang begini, assalamualaikum, udah gitu assalamualaikum warahmatullah, belok kan begini, sampai badannya ikut satu lagi, itu batalat sholat tubuh, batal sholatnya. Makanya sholat harus pakai ilmu ya, batal sholat. Jadi yang nengok tuh cuma leher aja, assalamualaikum. Andaikan kum tit kentut gitu ya, misalnya kita udah sah sholat kita. Kalau yang ke kiri itu hukumnya sunnah ya. Ini mesti dipahami. Kita jadi imam kadang nengoknya begini, assalamualaikum warahmatullah, nengok. Dia mesti belajar fikih dulu nih yang begini ya, adabnya nggak tahu dia gitu. Emang hukumnya sunnah, tapi di situ tuh letaknya. Jadi assalamualaikum wajibnya, kesana ini tuh warahmatullah. Sama itu kan saya suka share tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salah. Itu kita share tuh di grup ya. Bayangkan doang dari mana dapat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi mesti kita belajar ya. Jadi ini nanti yang namanya musabiah itu setelah sholat Jumat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung baca Fatihah, baca bismillah 7 kali. Kemudian setelah itu, setelah Al-Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, setelah itu baru kita berdoa boleh. Kan kalau kita sholat Jumat nih, kita bisa nggak ikut imam, baca Fatihah 7 kali kan lama. Imam itu imamnya kan cepet nih, dia udah bangun, kita kalau di belakang imam gitu ya kita nggak keburu dong. Lagi sholat apa ngamalin ini? Ngamalin itu kan. Oh gini, kita udah tahu posisinya kalau kita mau ngamalin ini jangan deket-deket imam. Ambil sop pertama jangan deket. Kadang-kadang imam itu kita belum selesai juga salaman kita masih gitu. Kalau sholat bisa nih imam 1, 2 gitu, kalau kita belakang pahalanya beda lagi. Bukan, maksudnya di sap pertama tapi agak ke sana, bukan sap kedua. Iya, sap pertama. Iya, maksudnya agak jangan pas deket imam betul gitu loh. Jadi agak ke kanan atau ke kiri, 3 orang dah gitu. Ada yang ditanya? Oh, nggak ada aturan yang begini ya, gitu gini, nggak ada. Lihat orang-orang tetangga sebelah gitu. Oh, Belajar lagi, belajar sama saya. jadi jangan diikutin. Kita jadi pakai ilmu fikih dah, jangan ngikutin orang. Jadi jangan ikutin orang, ngikutin kitab aja, ngikutin kitab ulama. Belajar sama kitab. Ini udah jelas ya? Udah jelas ya? 7 kali udah jelas? Salah makruh. Tadi assalamualaikum gini. Nih, perhatikan coba. Assalamualaikum. Kumnya dibuang ke kanan. Itu yang wajib. Ke kiri itu sunnah. Warahmatullah sunnah. Ya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya begini, teknik nengoknya ini yang masalah. Jadi assalamualaikum warahmatullah gitu.
Terus yang kiri sama, assalamualaikum. Makanya besok duduk di belakang imam sholatnya. Coba imam perhatikan gitu. Bisikin, Jangan bisikin. Masalah ikutin. Kalau misalkan assalamualaikum Iya bang, masuk sah sholatnya. Karena yang wajibnya itu sampai kum warahmatullah wabarakatuh itu ya hukumnya sunnah. Ya pokoknya kum dulu dah. Kalau lebih apa kentutnya itu masih dalam keadaan belum kum, batal sholatnya, mesti diulang lagi. Ya. spirit ya. Ini udah jelas ya. Kalau udah jelas kita tutup karena udah nggak ada panduannya sholat wajib. Jadi gini, kita kan ahli sunnah wal jamaah ya, mesti kita ikutin siapa panutan kita. Imam kita kan Imam Syafi'i. Nah bagaimana Imam Syafi'i? Pertama baca Fatihahnya gimana, itu yang kita ikutin. Cara wudhunya bagaimana. Kalau orang mau begini mau gini, itu nggak usah diambil pusing, itu bukan golongan saya gitu. Lana a'maluna walakum malu gitu. Ya. One by one. Intinya apa? Cepatnya itu terlalu cepat misalnya gitu, terus banyak orang nggak bagus kan misalnya gitu. Apakah kita muparokoh atau gimana gitu? Kita mau ikut imam atau gimana? Ya boleh, muparokoh aja kalau tafsiran nggak diserap di hati kita gitu. Tapi tetap pahala dapat, pahala jamaah gitu. Jadi gini aja, kalau yang nggak serap sama kita, iya. Apalagi orang yang marah kan, itu lagi marah kan ya sama imam itu, misalnya atau benci gitu ya, nggak sah soal kita berimam sama orang yang kita nggak senengin gitu. Tapi kalau kita muparokoh itu berarti Boleh, muparokoh aja, muparokoh gerakannya ikutin dia gitu. tapi dapatnya 10%. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, kita kalau mau nanya di luar ini aja lagi ya. Mari kita tutup dengan jam berapa sekarang? 10. Kita tutup dengan kafaratul majlis saja. Ya, kita baca Fatihah. Yang pertama teruntuk tuan rumah Sohibul Bait yang telah berketempatan, dikasih tempat, dikasih minum, dikasih buah. Habis ini makan katanya nih. Masya Allah. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah beri keberkahan di rumah, beri keberkahan kepada penduduk rumah ini dan juga anak cucunya ya. Kemudian segala apa yang dikeluarkan nanti Allah ganti yang lebih besar. Kemudian kita baca Fatihah untuk kita yang hadir di majlis. Kita doakan anak-anak kita yang ada di rumah, yang sedang belajar, yang masih sekolah, kita doakan semoga senantiasa Allah beri kemudahan, Allah beri kecerdasan, dan Allah mudahkan urusan kita, Allah beri kesehatan kita, dan Allah beri keberkahan hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.